Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kenikmatan yang luar biasa dari Allah, kita hari ini masih diberikan kesehatan yang luar biasa, sehingga kita bisa saling sharing untuk menimba ilmu lebih banyak lagi. Bapak Ibu, hari ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara praktis untuk membuat soal online. Mungkin selama ini kita kalau membuat soal online biasanya kalau saya menggunakan Google Form. Nah, biasanya kalau ketika kita menggunakan Google Form itu kita akan mengcopy paste satu persatu. Nah, bagaimana ketika soalnya sangat banyak dan kita ingin lebih praktis supaya tidak mengcopy paste satu persatu, nanti kita akan menggunakan salah satu aplikasi yang ada di dalam Google Form, yaitu Form Builder. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Mari kita ikuti dulu. Bapak Ibu, saya di sini punya salah satu contoh soal. Ini akan saya tampilkan. Ada beberapa syarat sebelum kita nanti masuk ke dalam Google Form dan menggunakan Form Builder, yaitu ketika kita ada soal yang seperti ini ya. Nah, ini kan soal nomor 1, kita lihat dia nomor satunya pakai numbering ya, numberingnya menyala. Nah, ini tidak bisa ketika menggunakan Form Builder. Kita import nanti soalnya di Form Builder, maka dia akan terpecah-pecah semuanya. Nah, bagaimana caranya? Ini dimatikan numberingnya. Nah, misalkan Bapak Ibu pengen tetap ada nomor soal di dalam soalnya supaya siswa nggak kebingungan gitu ya. Ini sudah ngerjain berapa soal, ini ada di soal nomor berapa misalkan. Nah, silahkan saja Bapak Ibu tetap bisa menggunakan nomor, tapi menulisnya manual ngetiknya seperti ini. Jadi numberingnya tidak dinyalakan. Bagaimana dengan option? Option tidak ada masalah. Tidak ada masalah, bahkan memang harus tetap ada optionnya. Tinggal Bapak Ibu mau ada ABCD-nya apa tidak. Kalau mau ada ABCD-nya, maka optionnya harus ditulis manual lagi. Ya, kalau mau ada nanti di dalam Google Form-nya, di dalam soalnya nanti ada A tersebutkan, B tersebutkan, maka di sini diketikkan manual lagi A. Seperti itu ya. Setelah numbering ini, karena numbering ini nanti nggak akan kebaca, tapi memang dia harus ada seperti ini, jeda antar nomor. Itu yang pertama. Kalau saya putuskan untuk tidak ada optionnya, tidak usah ditulis ulang. Mereka langsung nanti mengklik di depan jawaban yang mereka anggap benar. Oke, kita ke nomor selanjutnya, nomor 2. Untuk soal nomor 2 Bapak Ibu, ini tidak bisa model yang seperti ini. Dia harus dalam satu paragraf yang sama. Kalau ini kan sudah tidak dalam satu paragraf yang sama ya, tidak dalam satu alinea yang sama gitu ya, dalam satu alinea yang sama. Saya katakan alinea karena bisa jadi berapa baris, silahkan saja, tetapi dia dalam satu paragraf harusnya. Nah, maka ini harus dihapus. Nah, bagaimana dengan gambar? Gambar harus di-save terpisah di dalam ini, karena nanti ini akan kita import ke dalam akan kita upload ke dalam Google Drive dan akan kita panggil di Form Builder nanti untuk diimport soalnya. Sistemnya seperti itu. Nah, maka ini harus kita save as kalau Bapak Ibu belum punya gambarnya. Kalau sudah punya gambarnya berarti nggak usah. Ini berarti klik kanan save as picture. Nah, diingat-ingat nanti Bapak Ibu save ini di folder yang mana. Saya tidak save karena saya sudah punya gambar ini ya. Ini saya close. Nah, jangan lupa kalau Bapak Ibu tadi pengennya ada nomor, maka nomornya manual, tidak usah pakai numbering. Nah, seperti ini optionnya tetap. Bagaimana dengan model soal nomor 3 ini? Nah, seperti biasa ini tidak boleh ada. Nah, gambar ini semua harus kita save as kembali kalau belum ada. Kalau saya biasa saya pakai sniping tool kalau gambarnya terpisah-pisah. Ini alhamdulillah gambarnya udah jadi satu, jadi nggak usah pakai sniping tool. Oke, ini kalau belum di save maka klik kanan save as picture. Nah, Bapak Ibu ingat akan menyimpan di folder yang mana ya. Kalau saya tidak akan menyimpan karena saya sudah punya di dalam file saya sendiri. Nomornya kita nomorin. Oh ya Bapak Ibu, jangan sampai lupa, biasanya kalau kita tadi kan perhatikan di berikut ini lalu tersebut gitu ya di atas ya, nantinya kita akan menaruh gambar di bawah supaya di dalam satu space yang sama, sehingga kata-kata tersebut harus kita katakan berikut. Kenapa? Karena nanti gambarnya akan kita taruh di bawah. Karena kita ingin dia ada di dalam satu space yang sama, maka gambarnya munculnya nanti di bawah bukan di atas, supaya tidak terpecah-pecah. Berarti kita ganti kata-kata yang tersebut menjadi berikut, intinya di bawahnya gitu ya. Bagaimana dengan soal nomor 4 yang ilustrasi ini berupa teks? Tetap sama, harus kita anggap dia sebagai picture karena nanti akan kita masukkan picture.
Sebenarnya ada di dalam Google Form, kita pakai deskripsi di bawahnya, cuma nanti fontnya akan lebih kecil, dan itu kalau di murid-murid saya akan nggak suka, dia nggak begitu terlihat jelas gitu, apalagi kalau nanti bentuknya dalam satu paragraf. Saya lebih suka dijadikan picture ini, karena lebih terlihat kebaca jelas, apalagi tulisannya banyak gitu ya. Nah, ini tidak boleh, kita close, kita hapus. Lalu ini kita save as, jadikan picture. Kalau Bapak Ibu belum menjadikan ini picture, bisa pakai cara pakai sniping tool seperti tadi gitu ya, pakai sniping tool, lalu jadikan dia picture, di save as, di pin gitu ya. Ini karena saya sudah punya, kalau Bapak belum punya, Bapak Ibu belum punya, nanti harus di save as, di picture. Kalau Bapak Ibu bingung, bisa melihat video saya sebelumnya. Saya sudah pernah taruh di YouTube saya. Nah, ini kita nomorin lagi secara manual nomornya. Oke, bagaimana dengan tabel? Sama, tabel juga harus dibentuknya dalam bentuk picture ya, dalam bentuk picture. Kalau saya ya seperti tadi, saya pakai sniping tool, saya crop di sini, lalu saya save as di pane. Bagaimana cara lebih jelasnya, lihat di tayangan yang sebelumnya, saya pernah taruh di YouTube saya. Nomornya nomor 5. Oh iya, tadi kata-katanya ada yang belum kita edit ya. Kata-kata berikut sudah, yang ini ya, berikut. Ini saya hanya kasih contoh 5 saja supaya lebih mudah ya. Oke, sudah ada ini semua. Kita masuk ke dalam Google Form kita. Kita masuk ke dalam email kita. Bapak Ibu, seperti biasa, kita buka Google aplikasi sebelah kanan ini. Nah, ini adalah Google Drive. Saya supaya cepat sudah saya klik duluan supaya bisa buka. Kita buka Google Form. Di tanda ini yang plus new ini, kita klik Google Form. Ada paling bawah more atau lainnya kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk membuat ini saya menggunakan yang blank, jadi langsung saya klik gitu ya. Sebenarnya ini ada dua pilihan Bapak Ibu, ada menggunakan template ya, menggunakan template yang ada. Kalau saya nggak klik, nah ada menggunakan yang blank, ada yang menggunakan template yang ada. Bapak Ibu bisa saja lihat-lihat nanti yang ada template seperti apa. Ini biasanya kalau membuat formulir pendaftaran atau membuat undangan gitu ya, nama-nama, dan nggak usah ngetik lagi, jadinya sudah ada tulisannya. Nah, itu silahkan aja pakai yang template, bisa dilihat ya. Saya biasa karena membuat soal selalu pakai yang blank. Oke, ini sudah hadir ya. Seperti biasa, kita langsung tulis judul dulu biar nggak bingung nanti kalau tiba-tiba ke save. Karena apa? Karena di dalam Google Form ini berbeda kalau kita mengetik di komputer biasa, di Microsoft gitu ya, baik itu Word dan segala macamnya. Kalau tidak di save langsung menghilang. Nah, kalau di Google Form dia otomatis akan ke save. Nah, ketika ke save dan kita sering kali menggunakan tanpa kita langsung save nama, jadi kita nggak tulis judul, jadi udah banyak nanti di Google Drive kita. Ini langsung ke save di Google Drive. Saya kasih nama misalkan latihan 1. Nah, ini bisa saja di deskripsinya Bapak Ibu tuliskan deskripsinya gitu ya, apa silahkan, apa namanya, pilihlah misalkan salah satu jawaban yang paling benar bila depan. Oke, misalkan gitu. Nah, ketika kita ini sudah klik judul, kita klik yang sebelah atas ini yang title formnya, maka otomatis nama judul file ini sama dengan judul yang ada di atas ini. Kalau mau ganti silahkan. Gambar ini untuk apa, folder ini? Kalau Bapak Ibu punya banyak folder di dalam Google Drive-nya, silahkan itu diganti ya. Jadi kalau tidak, berarti ada di luar gitu ya. Lalu ini tampilannya kok kosong begini, misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan warna-warna, ada cover gitu ya, ini customize untuk tema lambang seperti ini, lukisan, kita klik. Ini kita perindah dulu sebelum kita masuk ya. Choose image. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya image, misalkan ada cop dari sekolahnya gitu ya, ada cop, tinggal di upload saja dari sini kalau ada cop atau ada apa. Tapi kalau tidak ada, ini hanya latihan-latihan biasa saja, bisa menggunakan yang ada di sini, gambar-gambar yang ada di sini. Saya contohnya ini aja ya. Screenshot. Bagaimana tampilannya?
Nah, paling tidak ketika siswa melihat, wah ada warna-warni, ada gambar gitu ya, nggak blank kosong. Nah, untuk warnanya pun juga bisa disesuaikan. Ini tadi langsung otomatis pink, bisa dirubah jadi kuning, hijau, gitu ya, bisa disesuaikan. Ini untuk background colornya pun juga bisa disesuaikan. Kalau Bapak Ibu mau warna apa, oke? Saya tetap pakai warna ini dulu. Kita close. Nah, kita kembali ke form builder tadi. Ini hanya sudah untuk memperindah ya Bapak Ibu. Bagaimana untuk ke form buildernya? Lihat titik 3 di sini. Oke, kita klik. Nah, ada paling bawah add-on, gitu ya. Add-on. Nanti Bapak Ibu mencari di sini form builder. Oke, tunggu sebentar, masih loading. Oke, form builder. Kalau lama bisa di search di sini ya, ketik. Nah, ini dia form builder. Tinggal Bapak Ibu install, klik. Lalu minta untuk install. Saya tulisannya uninstall, kenapa? Karena sudah terinstall. Kalau Bapak Ibu belum menginstal, silahkan ketik install ya. Install, lalu seperti biasa dia akan buka layar baru untuk minta perizinan gitu ya, escape-nya. Lalu nanti Bapak Ibu tinggal accept doang, tinggal memilih akunnya di mana, langsung di OK-nya, nanti otomatis dia sudah terinstall. Kita close kalau sudah terinstall di sini. Nah, kalau dia sudah terinstall, Bapak Ibu tinggal lihat yang paling kiri untuk di add-on. Kalau Bapak Ibu drive-nya menggunakan bahasa Indonesia, pengaya tulisannya ya, paling kiri ini. Ini kita start ya. Tapi sebelum ini Bapak Ibu, langkah sebelumnya adalah yang tadi latihan kita sudah buat, kita belum bisa panggil. Kenapa? Karena belum kita ambil simpan soal yang tadi kita buat di dalam Google Drive kita, sehingga kita harus simpan dulu. Caranya adalah nih, ketik lagi nih di dalam Google Drive kita, file upload, kita upload soal yang tadi telah kita buat, yang sudah kita revisi. Nah, Bapak Ibu diingatkan tadi sudah direvisi, disimpannya di mana? Saya sudah simpan di ya, ini kita upload. Nah, ini tandanya nama upload. Nah, kalau sudah tanda seperti ini berarti sudah selesai terupload. Ini dia ada di sini. Kita boleh close. Kita buka. Yang tadi kita telah, yang tadi sudah diedit ya Bapak Ibu. Oke, ini dia. Nah, setelah sudah terbuka, kita klik yang di atas ini, Open with Google Doc. Kita buka di lembaran yang lain, otomatis dia akan terbuka ya ke dalam lembaran yang lain sebagai Google Doc. Oke, ini sudah hadir. Ini adalah yang tadi kita edit, yang sudah tidak ada gambar di dalamnya. Nah, lalu kita klik di sini, Save as Google Doc. Jadi tadi kita buka sebagai Google Doc, setelah kita upload, kita buka sebagai Google Doc, muncul ini, lalu kita save. Karena ini baru muncul doang, kita buka ini sebagai Google Doc, tapi belum kita save sebagai Google Doc. Nah, kita harus save as Google Doc di sini, nah, di dalam drive-nya. Oke, ini sudah selesai, kita close saja. Nah, belum muncul di sini. Ini belum selesai berarti prosesnya. Kalau sudah selesai, dia otomatis akan muncul. Nah, mudah-mudahan sudah ada. Nah, ini dia. Kalau seandainya belum kelihatan, Bapak Ibu tinggal di refresh ya Google Drive-nya. Ini yang tanda panah melingkar ini, itu untuk merefresh. Mudah-mudahan nanti langsung nongol di sininya. Yang penting pastikan yang tadi itu sudah loadingnya sudah selesai. Nah, Bapak Ibu di sini ada 3 bentuk latihan 1, latihan 1. Latihan 1 yang pertama, yang pertama ini adalah yang Google Doc yang terakhir tadi kita save. Yang warna biru ini adalah Google Form. Yang terakhir ini yang tadi kita upload, file yang tadi kita upload. Ya. Oke, kita kembali ke Google Form kita. Ya, kita coba. Kita klik lagi. Nah, ini
ini pakai terus mouse-nya jalan sendiri. Oke. Bismillah, semoga berhasil sinyalnya. Oke, kita klik start. Aduh, nyangkut. Nah, setelah keluar ini kita ambil Google Doc. Kita di sini pertanyaannya mau mengimport dari apa? Nah, tadi kita sudah save-nya dalam Google Doc, maka kita import from Google Doc. Oke, kita klik. Nah, nanti dia akan mengambil file yang ada di dalam Google Drive. Nanti kita akan disuruh memilih di sini file mana akan kita ambil. Nah, Bapak Ibu, nanti di sini munculnya nama filenya akan ada banyak, ada 3 paling tidak ya, dengan nama yang sama. Pertama dia Google Form, kedua dia kedua dia bentuk doc yang kita upload tadi yang aslinya, yang ketiga adalah bentuk Google Doc. Nah, yang kita ambil adalah bentuk Google Doc. Bagaimana ciri-cirikan Google Doc? Google Doc itu di belakangnya nggak ada kata-kata docnya lagi. Ketika di belakangnya ada kata-kata doc, itu adalah yang aslinya waktu kita upload pertama kali. Nah, di sini dia biasanya dia langsung sudah mengarahkan yang memang sudah karakter namanya mirip dan dia sudah bentuknya dalam Google Doc. Contohnya ini di sebelah kiri ini. Nah, ini kita tinggal mengokeykan. Ini karena masalah sinyal dia jadi warnanya masih kayak begini nih, masih loading jadinya ya. Kita tinggal klik ini. Ini karena masih loading jadi seperti ini bentuknya. Belum muncul gambarannya. Lalu ini kita pilih, select, terklik. Nah, nanti akan secara otomatis soal-soal yang ada di dalam dokumen tersebut akan terimport ke dalam file builder yang ada di kanan ini. Nah, ada di sini. Tapi masih ada di dalam template ini, belum masuk ke dalam Google Form. Nanti dia akan memberikan pilihan-pilihan, ada beberapa item yang akan kita itukan. Nah, ini ready to import. First are load successfully and ready to import. Nah, di sini di sebelah bawahnya nih, kita turunin ke bawah. Nah, ini ada 5 soal tadi. Ada 5 soal. Nanti kita tinggal memilih dari sekian banyak soal yang ada di sini. Misalkan Bapak Ibu ada puluhan, nanti tinggal di checklist soal nomor berapa yang akan dipindahkan. Nah, disinilah perbedaan yang tadi nambahin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan numbering, dia akan satu baris dianggap satu nomor semuanya. Nah, kalau ini tidak, dia akan menggunakan ini numbering option, yaitu menjadi sebuah pemisahnya. Nah, ini sudah kita klik coba. Saya mesti pilih jatah nggak ya, karena kalau kita tidak berlangganan, jatahnya itu hanya 100 item. Item itu berarti jumlah butir soal. Nah, saya kemarin ini sudah sering pakai. Kalau ini hitungannya 5 item, jadi hanya bisa dalam waktu 30 hari itu hanya 100 item. Kalau Bapak Ibu mau lebih dari 100 item, maka silahkan berlangganan gitu ya. Dia sudah menyediakan untuk berlangganannya, nanti ada keterangannya. Kita lihat import select. Kita minta untuk mengimport, mudah-mudahan bisa. Alhamdulillah berhasil tuh Bapak Ibu, langsung sudah ada semuanya. Ini kita close ya, sudah berhasil. Nah, ini kelihatan nih Bapak Ibu, walaupun loadingnya agak lama, semua sudah langsung muncul di bagian bawah. Tuh, bagian bawah yang tadi ya. Nah, ini kan tadi ada satu paling atas, nah ini bisa kita buang aja tempat sampah nih. Kita lihat yang ini. Oke. Nah, tadi untuk soal nomor 1 memang tidak ada gambarnya kan ya. Karya seni rupa 3 dimensi adalah suatu bentuk seni rupa yang memiliki 3 ukuran, yaitu, nah kita kan memang tidak menyediakan gambar. Ini adanya. Ini ada optionnya. Oke, ini ada optionnya. Selesai nomor 1. Nomor 2. Nomor 2 harusnya kita mengimport gambar. Gambar berikut merupakan salah satu contoh poster yang berisi ajakan untuk, berarti ini di sini kita harus memasukkan
gambar. Nah, cara memasukkan gambar, kita klik soalnya ada muncul. Nah, ini dia. Oke, kita cari. Enggak, kalau Bapak Ibu ada di kamera atau ada di tautan, ada di Google Drive, sudah di save di Google Drive, silahkan tinggal ambil Google Drive. Saya ada di soal nomor 2. Sudah saya nomor-nomorin gambarnya biar mudah ketika kita ngambil lagi datanya. Oke, kita lihat nanti langsung masuk soal nomor 2. Ya, masuk. Ya, ini sudah masuknya. Ini tinggal diatur gambarnya, misalkan Bapak Ibu mau besarin, mau kecilin gitu ya. Nah, atau mau dibikin ke kanan, ke kiri gitu, itu silakan. Kalau Bapak Ibu ada kesalahan, misalkan ternyata bukan gambarnya, bukan yang ini. Nah, ini ada titik 3. Ini bisa untuk menghapus. Nah, untuk setting semuanya ya, menghapus bisa ke rata kiri, rata kanan, atau mengganti gambar juga bisa di sini. Nah, itu terus. Nah, ini dia. Kalau untuk mengubah, menghapus, mau rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Kalau saya biasa di kiri saja. Lanjut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi Bapak Ibu ini semuanya sama. Tinggal kita ambil gambar-gambar. Jadi ketika Bapak Ibu punya 40 soal, maka 40 soal itu diambil, ditaruh di sini. Tinggal diambil gambarnya. Kita klik ini. Nomor 3. Nah, nanti di sebelah sini muncul gambar, ada icon gambar. Kita bisa mengklik tautan untuk mengambil gambar. Oke, tunggu dulu masih loading. Oke, ini tinggal diklik, kita ambil gambar. Kita tinggal mengambil gambar, dan biasanya posisi gambar ada di bawah. Kalau Bapak Ibu ingin posisi gambar ada di atas, biasanya itu nanti ada jadi space yang berbeda gitu ya, tapi juga nggak masalah. Apalagi kalau misalkan ada wacana, satu wacana dipakai untuk bersama-sama, nah posisinya tidak seperti tadi ya. Nanti dalam kesempatan lain akan saya berikan contoh bagaimana kalau dalam satu wacana itu akan digunakan untuk 5 soal. Nah, ini sudah muncul gambar nomor 3, lalu gambar nomor 4. Sekalian aja kita coba. Oke, kita klik cari. Ini gambar nomor 4. Jadi Bapak Ibu kalau nanti soalnya ada banyak dan semuanya bergambar ya akhirnya seperti ini. Contoh kemarin saya buat soal bahasa Indonesia untuk ujian sehingga tidak tematik ya, bahasa Indonesia doang gitu. Nah, itu 40 soal semuanya ada wacana. Jadi saya pikir wacana saya masukin ke deskripsi, ternyata setelah dicoba kelihatannya jadi lebih kecil dan kasihan anak-anak membacanya ketika dia memasuknya ke dalam deskripsi. Akhirnya ya sudah, saya jadikan dia capture sehingga anak-anak bacanya bisa lebih jelas karena bisa diperbesar gambarnya. Tapi ya itu jadinya kalau 40 soal 40 wacana gitu ya, semuanya berupa teks, wacana, paragraf, bacaan. Jadi ada 40 gambar yang harus kita lakukan seperti ini semuanya. Ya, ini seperti ini yang saya bilang, kalau wacana itu enak, anak-anak bacanya itu, siswa bacanya itu lebih jelas gitu. Apalagi kalau mereka bukanya di HP misalkan soalnya, mengerjakannya sambil di HP. Nah, itu kan kalau kecil kasihan ya. Oke, terakhir nomor 5, kita klik nomor 5-nya dulu biar muncul icon gambarnya, nanti kita bisa ikut. Nah, setelah diklik baru muncul gambar yang di sebelah sini. Kita tunggu. Nah, ini muncul.
Oke, terakhir mudah-mudahan masuk. Alhamdulillah. Jadi ini walaupun dia bentuk tabel karena sudah dibikin capture tadi pakai sniping tool dan di save di pen, jadinya dia berupa gambar gitu ya. Oke, ini sudah selesai semua soal, kita anggap sudah selesai Bapak Ibu. Nah sekarang kalau Bapak Ibu ingin menjadikan dia kuis, maka settingan di sini harus kita setting. Di bagian setting gambar roda ini di sebelah tulisan kirim, ini untuk menyeting. Nah, karena ada ini nanti baru harus diedit. Oke, ini adalah setelan atau setting. Kita klik. Kalau kita ingin menjadikan ini kuis, maka kita harus menyeting jawaban-jawabannya tentunya kan, supaya sepertinya ada. Pertama di bagian umum ini. Bagian umum ini ada kumpulkan alamat email. Ini kalau Bapak Ibu ingin siswa yang masuk itu kita simpan nomor emailnya, mungkin bisa jadi misalkan kita mau memberikan jawabannya atau scoringnya gitu ya, biar dia tahu nilainya dapat berapa gitu. Tapi kalau enggak ya nggak usah. Terus yang perlu masuk batasi 1 tanggapan. Ini adalah untuk supaya siswa tidak berkali-kali ngerjain. Jadi satu soal ini dia hanya punya kesempatan sekali ngerjain. Nah kalau dia sudah sekali ngerjain maka dia nggak akan bisa ngerjain lagi, kecuali kalau dia ganti akun pakai akun yang lain gitu, atau pakai perangkat yang lain. Nah ini biasanya lebih bagus kita batasi, kita klik supaya nanti ketika ngoreksi kita nggak bingung, ada satu anak ngerjainnya 2 terus nilainya beda-beda gitu kan, terus menilai yang mana akhirnya yang valid gitu. Nah jadi kita batasi untuk 1 tanggapan, ini biasanya seperti itu. Bisa kalau di presensi juga seperti itu ya, dibatasi untuk 1 tanggapan. Oke. Ini sudah jelas semuanya kalau ini bahasa Indonesianya. Nah ini presentasinya kalau kita ingin menampilkan progres. Pesan konfirmasi adalah ketika dia sudah selesai, mereka sudah ngerjain, terus mereka submit gitu ya, mereka kirim, mau ada kata-kata dari kita apa tidak, misalkan Alhamdulillah, terima kasih, misalkan Alhamdulillah jawaban sudah disimpan, sudah tersimpan gitu ya, boleh, atau mau kasih kata-kata lain juga boleh Bapak Ibu. Dan nanti ini yang muncul ketika mereka selesai mensubmit. Yang terakhir adalah quiz. Ini dia kalau kita ingin menjadikan dia skornya langsung muncul, nanti hasilnya di responden, di hasilnya maka kita jadikan dia sebagai kuis, ini kita nyalakan. Jadikan ini sebagai kuis, ini kita nyalakan. Nah, tinggal masalah rilis nilai. Apakah setelah mereka menjawab terus mereka nanti langsung tahu nilai mereka berapa, jawaban mereka yang salah apa, yang benar apa, berapa gitu ya? Atau Bapak Ibu nggak mau mereka tahu dulu mereka dapat nilai berapa gitu? Khawatirnya nanti, nanti main sama teman-teman atau gimana ya? Ada khawatiran lain. Terserah nih, pilih yang mana. Kalau mereka, biar mereka langsung tahu feedbacknya buat mereka ngerjain itu salah berapa, benar berapa, boleh klik yang atas, kalau tidak klik yang bawah. Oke, saya pilih biar mereka langsung tahu feedbacknya. Ketika habis mengerjakan mereka dapat berapa. Nah sekarang ini responden dapat melihat pertanyaan yang tidak terjawab, sehingga ada pertanyaan yang mereka jawab, mereka bisa melihat jawaban yang benar, mereka melihat dan mereka bisa melihat nilai poin. Kalau saya di sini tidak ingin memunculkan jawaban yang benar, nilai poinnya saya masukkan nggak apa-apa. Oke, habis itu kita simpan. Oke, kita sudah simpan. Ketika sudah tersimpan Bapak Ibu, otomatis Bapak Ibu harus mengisi familiar alamat email. Tadi settingannya lupa saya. Jadi kalau kita sudah dari settingan yang depan, yang umum, lalu ke tengah sampai yang kita jadikan kuis, nah ini dia minta dikumpulkan alamat email, jadinya muncul email deh. Saya nggak mau minta alamat email anak-anak, jadi saya harus tidak checklist lagi.
hilangkan checklistnya, baru kita simpan. Hati-hati ya Bapak Ibu, sudah masuk ke akhir kita harus cek lagi ke depannya. Kalau kita jadikan dia itu sebagai kuis, dia akan terotomatiskan begitu. Nah, ibaratnya nggak muncul alamat email. Nah, karena kita jadikan kuis, maka kita harus memasukkan kunci jawaban yang benarnya di sini. Nah, ini kan langsung muncul item kunci jawaban. Kunci jawaban ini kita klik, lalu kita masukkan jawaban yang benar. Kalau sini rupa 3 dimensi adalah suatu bentuk, jawabannya adalah panjang, lebar, dan tinggi. Berarti jawabannya yang B. Kita berikan poinnya dulu, kita kasih poin berapa. Di sini saya kasih poin nilai 1, lalu kita kasih jawaban yang benar. Ini jawaban benarnya panjang, lebar, tinggi. Oke, sudah masuk tuh per checklist, selesai. Oke. Ya, seperti itu untuk yang lain-lainnya. Bapak Ibu kalau ingin anak-anak harus menjawab, tidak boleh ada soal yang tidak dijawab anak, maka Bapak Ibu bisa menyalakan ini, wajib diisi, require. Dia wajib diisi, sehingga ini tidak akan bisa selesai. Jadi ini kalau ada satu saja soal yang mereka nggak isi. Gitu. Nah, ini bisa jadi ini untuk mengurangi faktor kurang telitian anak-anak, mungkin ada soal yang terskip gitu ya, sehingga mereka lupa menjawab. Nah, mereka akhirnya nanti diingatkan untuk ketika mensubmit ada soal yang belum terisi. Jadi ini semuanya wajib diisi. Begitu pula untuk soal-soal selanjutnya Bapak Ibu. Ya cukup untuk di sini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kalau ini sudah selesai lalu dikirimkan. Oh iya, bagaimana cara mengirimkan? Ini nanti klik kirim. Klik kirim. Nah, kalau semuanya sudah selesai sampai 5 sampai soal akhir ya, bikin kunci jawaban dan scoringnya tadi, kita klik kirim. Di sini klik tautan yang di tengah untuk melihat linknya dari form ini, dan inilah yang akan kita sebarkan, link ini. Oke. Ini, nah tautan ini kan sangat panjang. Nah, karena tautan ini sangat panjang, kita klik perpendek URL. Klik perpendek URL. Nah, URL-nya sudah pendek. Nah, ini perpendek. Ini bisa Bapak Ibu langsung salin. Bisa Ctrl V atau kita langsung klik yang di sini. Tekan Ctrl C, Ctrl C untuk menyalin. Kita tekan Ctrl C untuk menyalin atau kita klik salin di sini. Maka sudah tersalin. Nah, kalau Bapak Ibu ingin form ini lebih kecil penamaannya dengan karakteristik Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi lain lagi, yaitu bisa menggunakan bit.ly.com atau gg.gg untuk kata-katanya, misalkan nanti latihan 1 apa gitu ya, berapa itu bisa nanti di dalam kesempatan lain saya akan sharing hal tersebut. Sekian Bapak Ibu untuk sharing sekarang tentang form builder ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf kalau banyak hal yang masih kurang jelas atau tadi ada hal-hal yang hambatan-hambatan lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa Bapak Ibu untuk like dan subscribe. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.